Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas HKIC dan D. Hari ini kita kembali masuk di perkuliahan MK Hadis Ahkam 1 yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan bahwa hari ini pertemuan ketiga kita akan mengadakan pendalaman materi. Adapun materi yang akan kita dalami itu berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu ya, minggu lalu tanggal berapa? Tanggal 15 ya, 15 Februari 2024. Yang pada saat itu materinya kita membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan toharoh. Dengan toharoh ya. Karena minggu lalu saya ada kegiatan, jadi saya tidak bisa menyampaikan materi secara langsung. Hanya saya mengirimkan video yang sudah pernah saya buat di tahun lalu ya. Saya mohon maaf karena kesibukan. Dan hari ini saya akan memberikan materi pendalaman yang seperti yang kemarin saya sampaikan, pendalamannya adalah berbentuk penugasan. Oke, penugasan. Berikutnya saya akan sampaikan tugasnya apakah itu. Tugasnya itu adalah ini. Oke, saya tampilkan dulu ya. Saya akan tampilkan terlebih dahulu penyampaian materinya. Oke. Kita lihat. Oke, lihat ya. Saya ambil sampelnya dari kelas HKI HKI D. Ya, tapi sebelumnya sama antara D dan C, soalnya tugasnya sama. Nah, ini dia. Oke, saya tampilkan ya. Saya screen share atau share screen. Ya, tunggu. Agak lambat ini. Agak lambat. Mohon maaf, laptop saya agak lambat. Oke ya, ini sudah mulai muncul. Sudah muncul belum? Ah, ini dia ya. Jadi tugasnya adalah pendalaman hadis toharoh. Jadi tugasnya adalah buatlah makalah pendalaman hadis tentang toharoh yang memuat satu redaksi hadis secara lengkap dengan artinya,
Dua, sanadnya yang lengkap, disebutkan para rawinya. Dan yang ketiga adalah kesimpulan hadisnya. Itu kalian buat makalah dengan sistematika seperti itu. Nah, perlu diperhatikan petunjuknya. Yang satu, yang pertama adalah tugas ini berbentuk tugas kelompok. Jadi bukan individual, tapi tugas kelompok. Yang sudah saya informasikan minggu lalu, untuk MK Hadis Hakam 1, semua tugasnya adalah tugas kelompok. Tidak ada tugas individual. Tetapi kelompoknya nanti berdasarkan kebijakan saya akan dilakukan secara acak. Jadi gantian ya, bukan satu sama terus dari awal sampai akhir. Tidak. Supaya tidak terjadi kebosanan, tidak terjadi kejenuhan, untuk mengantisipasi adanya boring antara anggota satu dengan anggota yang lain, nanti saya akan bedakan. Tugas satu kelompoknya ini. Tugas dua berikutnya orangnya lain lagi. Jadi saya akan random, akan saya acak terus. Yang berikutnya hadis yang dikaji masing-masing kelompok sebanyak satu hadis. Dan nanti pembagiannya akan saya sampaikan. Kemudian nanti kerjakanlah tugas ini di template MS Word yang sudah saya lampirkan. Nanti akan saya tunjukkan lampirannya bagaimana. Dan usahakan taati template-nya. Oke, langsung aja saya kasih contoh ya. Ini kita lihat. Contoh template-nya. Nggak lama kalau di sini ya. Oke. Saya coba yang ini saja dah. Yang dari MS Word-nya. Bentar ya. Saya keluar dulu dari ini. Saya ganti ke yang ada di MS Word nih, akan saya tampilkan. Contoh template-nya. Oke, ini sudah muncul ini kalau nggak salah di mana? Di sini ya. Nah, ini dia ya, contohnya ya. Nah, nanti di sini ada penyusunnya siapa, NIM-nya berapa, kemudian ini 2024 jurusan hukum keluarga Islam. Nah, ini dia yang dimaksud dengan makalahnya. Harus ada penyebutan hadisnya. Ingat, hadisnya harus lengkap. Sebab kalau di kitab Bulughul Maram yang kemarin itu tidak lengkap. Nah, tolong kalian lengkapi. Ditulis hadisnya secara lengkap, kemudian artinya juga diartikan secara lengkap, bagaimana menerjemahkannya. Kemudian yang B itu sanadnya, lengkapi sanadnya. Kemudian yang terakhir yang C, kesimpulan hadis ini. Jadi hadisnya bicara tentang apa. Jadi seperti itu ya template-nya. Silakan kalian pakai nanti. Saya akan lampirkan di tugas. Saya akan lampirkan di ininya, di sini ya. Ini ada lampirannya. Jadi itu untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas, saya lampirkan template MS Word yang ada yang bisa kalian lihat di lampiran. Nah, kemudian batas akhir pengumpulan tugas itu 1 minggu ya dari sekarang, berarti minggu depan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 08.00 itu adalah batas terakhir dari pengumpulan tugas untuk tugas 1. Dan diperhatikan, kalau memang batasnya jam segitu, hari itu, tanggal segitu, ya sudah ikuti. Jadi tolong kalian mengerjakannya
dari sekarang, mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, kalian lacak itu hadisnya di mana. Kemudian baru nanti di hari yang berikutnya, Ahad, Senin, Selasa, kalian sudah mulai menuliskan di dalam makalah. Jadi dibagi tugas. Jadi misalnya anggota kelompok ini ada 4 atau ada 3. Dibagi tugas, siapa yang mencari kerujukannya dan siapa yang bertugas mengerjakannya. Atau siapa yang bertugas menerjemahkan dan membuat kesimpulan. Dan satu lagi siapa yang akan mengetik. Gitu. Jadi bagi tugas. Jangan sampai yang mengerjakan cuma 1 orang, padahal anggotanya ada 4. Jadi tolong semua bekerja sama. Dan kalau misalnya ada anggota kelompok yang tidak terlibat dalam tugas, maka saya serahkan kepada anggota kelompok untuk tidak mencantumkan. Saya persilakan. Sebab saya akan menilai dari tugasnya, apakah di situ ada namanya, tercantum atau tidak namanya, maka akan saya beri nilai jika dia, nama yang bersangkutan ini tercantum di dalam tugas yang dikumpulkan. Jadi kalau tidak tercantum, itu silahkan, terserah kebijakan masing-masing kelompok. Apakah mau mencantumkan atau tidak. Kalau tidak, ya berarti dia tidak dapat nilai. Sebab saya akan menilai berdasarkan nama yang tertera di dalam tugas yang dikumpulkan. Begitu kira-kira ya. Jadi ingat, batas akhirnya hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 jam 08.00. Dan saya tidak akan menerima tugas yang dikumpulkan di luar GCR atau di luar tugas ini. Jadi kalau misalnya ada yang mengumpulkan di kolom komentar, ya langsung saya delete. Saya tidak baca dan tidak saya akui. Sebab tidak bisa saya rekam di dalam nilai yang ada di dalam GCR. Jadi ya tolong perhatikan baik-baik. Saya ketat. Sekaligus saya mengajarkan kedisiplinan waktu. Kalau terlambat 08.02, gimana Pak? Ya tetap tidak bisa. Saya bisa melihat, oh dia baru mengumpulkan jam sekian. Jadi kalau kurang dari itu ya berarti tidak mengumpulkan. Dan tolong ya, pada saat mengumpulkan, kalau memang misalnya harus dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya ya, artinya gini ya, kemarin setahun yang lalu ada yang bertanya sama saya, Pak, yang mengumpulkan siapa Pak? Apakah perwakilan saja atau semuanya? Saya bilang dulu, terserah mau dikumpulkan perwakilan atau semuanya. Silakan. Yang jelas nanti saya akan menilai sudah atau belum. Itu saja. Kalau misalnya anggota kelompoknya ada 3. Si A mengumpulkan tepat waktu. Si B terlambat mengumpulkan tepat waktu. Gimana Pak kalau kayak gitu? Ya berarti saya hanya mengambil yang tepat waktu. Kalau yang lain gimana Pak? Tidak masalah. Tetap saya nilai sesuai dengan ketepatan waktu. Itu terus selamatkan. Tapi nanti kalau sudah masuk di MK lain yang individual tugasnya harus tepat waktu. Baik, itu tadi penugasannya, batas akhirnya, tanggal, dan jamnya. Kemudian saya akan jelaskan juga mengenai apa itu? Mengenai bantuan dari saya yang lain. Apa? Untuk pelacakan hadisnya, kalian harus merujuk kepada kitab induk. Kitab induk itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kitab yang memiliki sanad secara lengkap. Kalau kalian masih ingat dulu di MK Ulumul Hadis di semester 2, kan dulu ada penjelasan mengenai sejarah kodifikasi hadis. Masih ingat ya? Nah, dulu ada penjelasan bahwa hadis, kitab hadis yang ditulis pada abad kedua dan maksimal pada abad ketiga itu masih memiliki sanadnya sendiri.
Jadi ulama yang menulis kitab pada abad kedua dan ketiga itu masih punya sanad. Kenapa? Ya karena mereka masih menututi waktu sejarah hadis dari zaman Nabi sampai zaman sahabat atau tabi'in. Masih mengikuti sejarah perkembangannya. Sehingga ulama yang menulis hadis atau menulis kitab hadis pada abad kedua dan ketiga itu syaratnya punya sendiri. Misalnya kitab yang ditulis pada abad kedua itu Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, itu masih ada sanadnya sendiri. Jadi dia lengkap. Ada sana, terus an, ya, rawinya banyak. Atau di abad ketiga, misalnya Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, kemudian Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmizi. Itu masih punya sanadnya lengkap. Jadi saya meminta kalian nanti ketika pada poin mencari sanad, tolong kalian cari sanadnya itu di kitab-kitab induk. Saya sebutnya kitab induk. Karena di kitab induklah yang nanti memiliki redaksi sanad secara lengkap. Tetapi kalau misalnya kayak Bulughul Maram, itu kitab tersebut ditulis di abad keberapa? Di abad keempat Hijriah. Udah panjang, udah terlalu jauh. Jadi dia tidak mungkin memiliki sanad tersendiri. Yang mungkin adalah kitab yang ditulis pada abad keempat itu merujuk ke sanad yang ditulis oleh ulama hadis pada abad ketiga dan kedua. Jadi dia tidak punya sanad sendiri, tapi merujuk. Seperti kitab Bulughul Maram ini. Jadi makanya di dalam kitab Bulughul Maram itu tidak dituliskan sanadnya secara lengkap karena dia hanya mengutip sanad dari kitab hadis yang masih mungkin memiliki sanad. Misalnya ulama hadis abad kedua atau ketiga. Misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Atau Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i. Jadi gitu. Maka dari itu saya akan meminta kalian mendalami sanadnya ini dengan cara kalian merujuk kepada Kutubus Sittah atau kitab induk yang 6, kitab hadis induk yang 6. Apa itu? 1. Sahih Bukhari, 2. Sahih Muslim, 3. Sunan Abu Daud, 4. Sunan Ibnu Majah, 5. Sunan An-Nasai, 6. Sunan At-Tirmizi. 6. Nah, bagaimana caranya Pak untuk melacak? Ya, berarti kalian harus mencari kitabnya. Kalau kalian cek di perpustakaan Fakultas Syariah, insya Allah lengkap di situ. Semuanya sudah ada. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, semuanya ada di kitab di perpustakaan Syariah. Silakan kalian lacak masing-masing. Kalian cari di sana. Tapi kalau misalnya kalian tidak sempat melacaknya, maka saya akan bantu kalian dengan memberikan link kitab Kutubus Sittah ini. Nih, perhatikan ya, saya tampilkan linknya. Belum muncul. Nah, ini dia. Saya nanti akan bagikan, inilah link 6 kitab hadis induk yang tadi saya sebutkan. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada Sunan An-Nasai, ada Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Silakan kalian cari di sini. Kalau kalian misalnya kedapatan hadis nomor 1, berarti nanti cari. Di situ rawahunya siapa atau akhrajahunya siapa? Kalau misalnya akhrajahu Muslim, berarti kalian harus mencari di Sahih Muslim.
Kalau misalnya di situ akhrajahul Bukhari, berarti carilah di kitab Sahih Bukhari. Kalau misalnya akhrajahul arba'ah, bagaimana itu? Berarti carilah di 4 kitab hadis yang lain. Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Cari, pilih salah satunya. Kalau akhrajahus sarasa gimana Pak? Ya antara Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, atau Ibnu Majah. Pilih salah satunya. Pilih salah 3-nya dari yang ada di 4 ini. Dan begitu seterusnya. Kalau rawahu Ibnu Majah ya berarti Ibnu Majah. Jadi seperti itu ya, saya akan bantu kalian dengan membagikan link ini. Nanti akan saya bagikan yang ini nih, Kutubus Sittah. Nah, berikutnya adalah saya akan sebutkan nama-nama kelompok yang sudah saya bagi baik di kelas HKIC maupun HKID. Saya akan sebutkan satu persatu. Oke, perhatikan. Yang pertama HKIC dulu. Nah, ini dia ya, HKIC. Kelompok 1, Teguh Bayu Saputra, Habudin, Lutfi Ansori, Siti Adillah. Kelompok 2, Siti Amelia Sari, Muh Adnan Fakih, M. Fadli, dan Salsabila Hidayah Oktaviani. Kelompok 3, Halwan Agil, Siti Mahfudah, Muhammad Ikhwan Hazmi, Ade Rahman. Kelompok 4, Suryo Alamsyah, Novia Khaliswati, Putri Nur Ardila, dan Imro'atul Khairiyah. Kelompok 5, Nur Lela, Rizal Syahrul Aziz, Zulfan Kamil Ikhwan, dan Nurul Ikhwan Hakim. Kelompok 6, Dede Yusuf, Muhammad Hanif Rozan, Hayatun Nufus, dan Mutiara. Kelompok 7, Muhammad Rifki Ubaidillah, Kahfi Ahmadi, Muhammad Febri Wahyudi, dan Uswatun Nur Mufidah. Kelompok 8, Faiz Ramdhani, Muhammad Tegar Setiawan, Fitania Anggraini, dan Muhammad Alfan Nur Rahman. Itu kelompok kelas C. Ya. Berikutnya untuk kelompok kelas D. Perhatikan. Ini kelompok D ya. Nah ini dia, kelompok 1, Amalia Oktaviani, Novia Fitriani, dan Nipta Hayatul Jannah. Kelompok 2, Siti Nur Habibah, Sumaah, dan Firda Zahratul Fadilah. Kelompok 3, Jahratun Nisa, Jainal Arifin, dan Dadang Hermawan. Kelompok 4, Aisyah, Afif Ahmad Gifari, Siti Sintia. Kelompok 5, Dewi Sukarsi, Nena Restiani, dan Ahmad Rizki. Kelompok 6, Roji Gufron, Ratu Najwa, dan Vina Julianti. Kelompok 7, Ahmad Zaki Ramadhani Amir, Agim Bakhtiar Al-Farisi, dan Hilal Hikam Reski Aziz. Kelompok 8, Nurmala Sari, Anissa Mulia, dan Utari Nur Halizah. Kelompok 9, Melawati, Shauli Irfidana, Farid Agresandi. Kelompok 10 yang terakhir, Abdul Aziz, Oriza Satifah Ridwan, dan Presilia Hafid Hamil. Itulah kelompok untuk kelas D. Dan perlu saya informasikan bahwa hadisnya itu yang ada di dalam kurung ya. Kayak ini, kelompok 10, hadis nomor 30. Nanti silakan kalian cek di hadisnya. Kira-kira hadisnya yang mana? Oke, baik. Saya kira itu penjelasan saya mengenai tugas dalam materi pendalaman hadis untuk pertemuan ketiga hari ini. Kalau misalnya ada yang belum paham mengenai keterangan saya, silahkan kalian tanyakan dengan cara mengisi komentar di kolom komentar yang ada di channel YouTube
ataupun komentar yang ada di Google Classroom. Silakan kalian bertanya kalau ada yang masih belum paham. Dan ingat sekali lagi batas akhirnya tugas ini adalah sampai tanggal 29 Februari 2024 hari Kamis jam 08.00. Kalau misalnya ada yang terlewat belum saya sampaikan akan saya beritahukan kemudian sambil berjalannya waktu sebelum batas akhir pengumpulan tugas. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakannya dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Saya kira itu, terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.